Saya berhasil menciptakan diri sebagai kaisar aneh yang agung, yakni berpindah dengan menyamarkan identitas ke sebuah kawasan aneh. Namun, pada malam itu seorang gadis tiba-tiba membuka pintu dan memanggil saya suami. Dan dia juga adalah sahabat masa kecilku di kehidupan sebelumnya. Hanya karena 10 tahun yang lalu ada kebangkitan aneh. Memilih secara acak orang dari seluruh negeri untuk masuk ke dunia aneh, mengakibatkan jumlah manusia berkurang secara drastis. Maka, takdir tidak bisa membiarkannya. Khusus menciptakan pernikahan aneh. Setiap negara memilih satu wanita sebagai wakil. Acak menikah dengan yang aneh. Dan disiarkan secara langsung sepanjang waktu. Selama dapat menarik tingkat ketertarikan objek aneh hingga 100. Maka dapat membuka kunci salinan aneh itu. Saat ini ada total 10 pria aneh. Informasi mereka semua tergeletak di depan Yun Zhengyue. Aneh nomor 1 dalam pernikahan. Hitungan pesta darah Dragu. Aneh nomor 2 dalam pernikahan. Yu Gongtian, harimau air aneh. Aneh nomor 3 dalam pernikahan. Park Dagen, penjagal tengah malam. Penonton di ruang siaran sangat terkejut. Wah, ini luar biasa. Calon pasangan kali ini sangat berkualitas. Terutama Count Dracula. Bahkan si baju merah juga muncul. Sayangnya, tampaknya semua yang aneh ini sudah terpilih. Penyiar memilih terlalu lama. Yun Zhenyu merasa takut melihat siapapun. Sampai pandangannya tertuju pada yang aneh terakhir. Yang aneh nomor 10 untuk pasangan. Gu Yuan. Yang aneh ini tidak memiliki gelar. Dan foto ini juga berbeda dari yang aneh lainnya. Yang aneh itu atau bertubuh menakutkan, atau darah berceceran. Foto dia adalah foto setengah badan. Dapat terlihat sebagian leher dan dagu. Yun Zhenyu sedikit menggeram. Semakin dilihat semakin terasa cocok. Sepertinya pernah dilihat di suatu tempat. Tapi dia tidak pernah berpacaran dari kecil hingga sekarang. Selain ayahnya, bahkan tidak memiliki kontak pria lain. Apalagi dia dalam foto ini belum sepenuhnya. Kenapa dia terlihat akrab? Haruskah dikatakan atau tidak? Mungkin karena dibenci. Sisa 9 yang aneh telah terpilih. Hanya Gu Yuan yang tidak dipilih. Sedikit menyedihkan. Juga terlihat sedikit miskin. Latar belakang aneh lainnya entah berada di rumah besar. Atau memegang senjata tajam. Hanya dia yang tidak memiliki apa-apa. Keberadaan seperti ini diperkirakan juga teraniaya oleh yang aneh lainnya. Yun Zhenyu langsung memilih Gu Yuan tanpa ragu. Penonton di Dragon Country yang melihat adegan ini terkejut. Jangan sembarangan memilih ya. Suatu hal yang sangat penting. Gu Yuan tidak ada dalam gambaran aneh. Takut bukan aneh yang lemahkan. Harus tahu, pilihan pasangan pernikahan semakin kuat semakin baik. Negara juga bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari itu. Seiring semua orang selesai memilih, Yun Zhenyu menyadari waktu tersisa sangat sedikit. Memikirkan pasangan pernikahan mungkin sangat miskin. Dia segera melihat sekeliling. Karena ini adalah pertama kali bertemu pasangan. Dia tidak bisa datang dengan tangan kosong kan. Tapi sekarang pergi membeli hadiah juga sudah terlambat. Yun Zhenyu mulai menggeledah apartemennya yang kecil. Komputer, penanak nasi, kulkas kecil, cangkir teh, konsol permainan. Bahkan susu Wangzai yang dia beli yang akan segera kedaluarsa. Diskon susu Wangzai sudah dibawa. Melihat dari barang-barang ini, suaminya yang aneh seharusnya tidak akan terlalu mengganggunya, kan? Namun, tepat 10 menit yang lalu, saya tiba-tiba mendengar suara mekanis dari sistem pernikahan yang aneh. Sistem pernikahan yang aneh mengundang Anda dengan tulus. Jika diterima, Anda perlu memberikan hadiah kepada pasangan setelah meningkatkan tingkat kesukaan. Dan ketika tingkat kesukaan Anda mencapai penuh, nilai 100, kemudian membuka salinan Anda. Sebagai kompensasi, setelah salinan dibuka, sistem pernikahan akan meningkatkan tingkat salinan Anda secara signifikan. Apakah Anda menerima undangan pernikahan ini? Saya melihat itu dan tertawa ringan 3 kali. Di kehidupan sebelumnya, saya mati secara tidak terduga sebagai seorang yatim piatu. Setelah terbangun, saya tiba di dunia yang aneh ini. Namun saya menemukan bahwa saya memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan dan kemampuan aneh yang membunuh saya. Setelah melewati banyak pembunuhan, akhirnya tumbuh menjadi kaisar aneh saat ini. Setelah memiliki kekuatan yang tak terbendung, saya perlahan-lahan bosan dengan pembunuhan yang tidak perlu. Jadi saya menyamar dan secara sembarangan pindah ke kawasan penghuni abadi. Di sini terdapat 2 gedung dengan ketinggian maksimum 6 lantai. Sejauh yang saya tahu, di kawasan ini terdapat banyak makhluk aneh yang kuat, seperti kappa di lantai 4 dan pembunuh pangeran vampir di lantai 5. Sesuai dengan aturan tersembunyi di kawasan ini, umumnya makhluk aneh yang lebih kuat tinggal di lantai yang lebih tinggi. Saat saya pindah ke sini, saya tidak memikirkan hal itu. Memilih untuk tinggal di lantai 3, terutama untuk kemudahan berpergian. Pemandangannya juga lebih luas. Meskipun kekuatan makhluk aneh di lantai yang sama relatif lebih lemah. Tapi baik itu makhluk menakutkan atau berbaju merah. Bagi saya, semua itu sama saja. Hanya semut yang bisa saya bunuh dengan mudah. Hanya saja, setelah tinggal cukup lama,
Rasanya juga sedikit sepi. Tiba-tiba, ada satu aura kuat. Akhirnya mengunci sistem pernikahan yang aneh. Menariknya keluar dari kekosongan. Hal ini terlihat seperti bola kecil. Mengeluarkan cahaya biru tua. Tanpa emosi. Hanya sebuah program yang telah ditentukan. Sistem pernikahan ini diciptakan oleh kesadaran dunia. Tujuannya memang seperti yang dia katakan. Untuk mengurangi kematian manusia. Alasan memilih diri sendiri. Sepenuhnya acak. Ragu sejenak. Juga tidak menolak. Sudah bekerja keras setengah hidup. Jadi tidak bisa menikmati. Seseorang mengirimkan istri. Kenapa tidak mau? Hanya saja saya tidak ingin mengekspos diri. Agar tidak ada hal-hal aneh yang datang. Lagi pula istri sendiri harus terlihat bagus, kan? Saya melihat informasi diri saya di sistem pernikahan. Pernikahan aneh nomor 10. Pembantai darah Su Luoyuan. Gelar seharusnya terkait dengan karakter dan kekuatan. Apa itu pembantai darah ini? Bahkan anjing pun menggeleng mendengar ini. Dan dalam foto, saya berdiri di atas tahta tulang belulang yang tiada habisnya. Dengan darah sebagai jubah. Membentuk ribuan hal aneh menjadi jamuan. Memunggungi semua makhluk. Dengan semena-mena ganas. Menggunakan ini untuk menjodohkan. Jangan sampai membuat orang lari. Segera gunakan kekuatan untuk membantu dengan baik. Sistem jodoh telah memodifikasi sedikit informasi. Mengambil selfie setengah badan lagi. Lalu mulai menjelajahi pemain wanita dari 10 negara ini. Segera matanya terkunci pada satu sosok. Yun Qiuyue. Sementara itu, markas penelitian jodoh aneh di negara naga. Menteri Wang Xiwen memarahi di kantornya. Apa gunanya kalian? Sekarang baru tahu pemain jodoh di negara naga. Sudah terlambat. Jodoh aneh dilakukan setiap 3 bulan. Ini soal nasib negara, bro. Dengan Xiaoke. Selama bisa berhasil menjodohkan sekali. Negara bisa menggunakan salinan yang dibuka sebagai titik jangkar. Berdiri untuk berkembang dan membesar. Sumber daya yang didapat bahkan bisa sangat mengurangi tingkat kematian pemain. Ini adalah kompetisi antara negara. Tak kalah dari revolusi industri baru. Dan sekarang, mereka baru saja mendapat berita. Pemain pernikahan yang bernama Yun Zhenyue. Mereka semua sudah memasuki dunia aneh. Sumber daya yang mereka siapkan sama sekali tidak terpakai. Bahkan pemahaman dasarnya tentang pernikahan aneh pun tidak ada. Bagaimana kalian mempromosikannya? Pemain dari negara lain membawa cukup banyak koin aneh dan berbagai hadiah. Dia membawa apa? Tumpukan peralatan rumah tangga. Dan susu. Hadiah seperti ini pasti akan dihancurkan oleh hal-hal aneh. Dan pria aneh bernama Gu Yuan itu. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia. Sekelompok anggota Departemen Penelitian menundukkan kepala. Hati beberapa orang dipenuhi dengan keputusasaan. Melalaikan tugas itu kecil. Nasib negara itu besar. Wang Xiwen melihat layar besar yang terhubung di depan Departemen Penelitian. Ruang siaran langsung sudah dibuka. Penonton dari seluruh dunia berbondong-bondong masuk. Tidak tahu siapa yang membocorkan informasi. Penonton dari negara lain tampak penuh percaya diri. Penonton dari Longguo justru menghela nafas penuh keluhan. Hahaha. Pemain dari kerajaan naga bahkan membawa segerombolan peralatan rumah tangga yang rusak ke dalamnya. Apa mereka ingin bermain game bersama dengan yang aneh? Kali ini kerajaan naga akan mengalami nasib buruk. Saya khawatir begitu masuk sudah pasti akan mati. Kami dari kerajaan Dahan sudah siap sejak lama. Kali ini ada 90% kemungkinan untuk berhasil menghadapi yang aneh. Masuk taman. Kehidupan sehari-hari adalah yang terkuat. Pemain pernikahan kami adalah Yamato Nadeshiko yang sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Tidak ada yang aneh yang bisa menghalangi pesonanya. Sig, apa yang sedang dilakukan Departemen Penelitian kita? Sangat tidak bertanggung jawab. Memang benar. Dia bahkan tidak membawa satu koin aneh pun. Bagaimana melakukan tugas ini? Pemain pernikahan dari Kerajaan Naga sudah berada dalam posisi yang merugikan sebelum mulai. Bahkan informasi tentang pasangan pernikahan pun tidak ada. Mereka sampai sekarang juga tidak memiliki. Menemukan informasi apapun tentang Gu Yuan. Wang Xiwen terjatuh lemas di kursi. Secara tak sadar berbisik. Sudah berakhir. Dengan dibukanya resmi pernikahan yang aneh. Yun Zhenyue dipindahkan ke depan 2 gedung apartemen. Dia menoleh. Dia melihat bahwa 9 pemain wanita dari negara lainnya sudah tiba. Yang pertama adalah pemain dari negara Xiaorizi. Yang kedua adalah pemain dari negara Dahan. Keduanya sedang berbicara tentang sesuatu. Yun Zhenyue dengan penasaran mendekati mereka. Namun, baru saja dia mendekat. Pemain wanita dari negara Dahan langsung menyusutkan alisnya. Terutama ketika melihat 2 tas besar yang dibawa Yun Zhenyue. Dia bahkan menunjukkan ekspresi meremehkan di matanya. Kamu membawa ini untuk calon pasanganmu. Sungguh sangat kampungan. Di dunia yang aneh ini, semua pemain dan bahasa aneh dapat diterjemahkan secara otomatis. Tidak ada situasi di mana tidak dapat dipahami. Gadis kimono lainnya, Yamada Aiko, juga menunjukkan ejekan. Membawa peralatan rumah tangga sebagai hadiah. Sungguh sangat kreatif. Yun Zhenyue merasa sedikit bingung. Apa tidak boleh? Dia tidak menyadari ada yang salah.
Hanya merasa bahwa kedua orang ini tampaknya tidak begitu ramah padanya. Yamada Aiko tertawa kecil. Kamu benar-benar tidak mengerti apa-apa. Bagaimana mungkin negara naga memilih orang sepertimu? Dengan tertawanya dua orang itu terhadap Yun Chenyu. Beberapa pemain wanita lainnya juga mengarahkan pandangan mereka. Seolah-olah untuk mengurangi ketegangan dan ketakutan di hati mereka. Mereka secara bersamaan mengolok-olok Yun Chenyu beberapa kali. Bodoh. Idiot. Jangan bilang begitu. Lagi pula yang mati bukanlah kita. Apakah orang naga begitu pelit? Bahkan tidak menyiapkan sedikit pun hadiah. Negara monyet saya telah menyiapkan banyak kain aneh. Bahkan mengklaim sebagai negara besar. Saya rasa bahkan satu helai rambut pembantu kita pun tidak sebanding. Kata-kata menyakitkan ini masuk ke telinga Yun Chenyu. Dia langsung merasa sedikit marah. Sebenarnya dia ingin bertanya tentang beberapa masalah pernikahan aneh. Sekarang dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Diperkirakan jika ditanya. Yang menunggunya hanyalah olok-olokan mereka. Saat ini ruangan siaran penuh dengan suara tawa dari penonton di seluruh dunia. Sementara itu, orang-orang dari negara naga masing-masing terlihat tidak nyaman. Terutama ketika melihat pemain dari negara lain yang sengaja membawa hadiah. Sementara itu, Yun Zhenyu sama sekali tidak mengenal pasangannya. Sepertinya dia memang orang yang bodoh alami. Bahkan beberapa orang dari negeri naga sudah tidak tahan untuk melihatnya lagi. Bisa dibayangkan apa yang harus dihadapi Yun Zhenyu selanjutnya. Saat itu suara sistem terdengar. Silakan temukan pasangan kamu dalam waktu 10 menit. Dan pindah ke kamar pasangan kamu. Nomor kamar pasangan kamu. Tahun 3007. Zhenyu mendengarkan petunjuknya. Dia melihat dengan frustasi kedua tas besarnya. Pemain dari negara lain sudah terlebih dahulu masuk ke gedung aneh itu. Sementara itu, kedua tas besar miliknya diperkirakan akan memerlukan waktu setengah hari untuk dipindahkan. Han Sumei masuk ke lantai 4. Matanya menunjukkan sedikit rasa percaya diri. Sebagai model internet dengan lebih dari 100.000 penggemar di negara Dahan. Di hari-hari biasa, tidak tahu sudah berapa banyak penggemar yang memujinya. Ditambah lagi, keterampilan make-up-nya yang luar biasa. Tidak ada cacat yang terlihat di wajahnya. Tubuhnya juga terawat dengan baik. Dia juga membawa 100 koin aneh yang disiapkan khusus oleh negara Dahan. Dia yakin bisa menaklukkan ini. Yang bernama pembunuh malam Park Dae-geun yang aneh. Dari namanya saja sudah tahu. Aneh ini pasti juga milik negara Dahan. Apakah ada orang? Han Sumei perlahan mengetuk pintu. Belum juga semenit. Pintu terbuka. Saat melihat aneh yang membukakan pintu untuknya, mata Han Sumei membeku. Hanya karena wajah aneh ini terlalu jelek. Tingginya hampir sama dengan dia. Dia memegang pisau daging yang penuh dengan potongan daging. Ujung jari dengan kuku yang mengelupas memegang pegangan pintu. Di lengan berkulit pucat itu terdapat pola gelap seperti bercak mayat. Dia melihat ke arah Han Sumei. Bola mata keruhnya seperti perut ikan yang bengkak. Beberapa larva kecil jatuh dari pakaian kotor dengan suara berdesir. Pintu hanya memperlihatkan celah kecil. Lalu tercium bau busuk yang menyengat. Seperti banyak daging busuk yang menumpuk bersama. Membuat orang merasa mual saat mencium baunya. Wajah Han Sumei tiba-tiba pucat seperti kertas. Melihat pemandangan ini, penonton dari negara Dahan besar menjadi heboh. Bagaimana bisa ada hal yang begitu menjijikan? Han Sumei saya, cepat lari. Bagaimana untuk lari? Jika tidak masuk, pasti akan dibunuh oleh anomali lainnya. Han Sumei menggigit giginya dengan erat. Dia mengeluarkan 50 anomali yang sudah disiapkan dari kantongnya. Suami, pertama kali bertemu. Ini adalah hadiah yang saya bawa untukmu. Semoga kamu menyukainya. Han Sumei dengan rasa sakit menyerahkan sebuah koin anomali senilai 50. Harus diketahui, pemain yang bisa melewati salinan dari dunia anomali sangat sedikit. Apalagi bisa membawa sesuatu keluar dari salinan. Menyerahkan kepada negara. 2 keping koin anomali besar senilai 50. Merupakan sesuatu yang didapat dengan susah payah oleh negara Dahan besar. Untuk itu, harus membayar harga yang sangat mahal. Pandangan serakah Park Dae-geun tertuju pada koin aneh itu. Dia segera menyimpannya. Kemudian menatap Han Sumi dengan dalam. Tidak memberikan jalan. Tatapannya terus mengarah ke saku miliknya. Suami, bisakah kamu membiarkanku masuk? Han Sumi secara naluriah menahan saku miliknya. Di sana masih ada 1 koin aneh. Tidak boleh memberikannya kepada dia. Itu adalah yang akan digunakannya nanti. Di dunia aneh yang berbahaya. Tanpa koin aneh, bergerak 1 langkah pun sulit. Park Dae-geun menatapnya dengan dingin. Tidak cukup. Wajah Han Sumi tampak pucat. Dia tidak menyangka bahwa anehnya. Pasangannya ternyata begitu serakah. Penonton dari Daehan Guk marah melihat adegan ini. Karena kebencian yang mendalam terhadap Park Dae-geun. Banyak orang dari Daehan Guk mulai terkena dampaknya. Mengecam orang dengan keluarga Park di negara sendiri. Menimbulkan kerusuhan. Sementara itu, Yamada Aiko juga memasuki lantai 4. Saat ini, penonton siaran langsung sangat menantikan. Konon, ada yang pernah beruntung bertemu dengan Tuan Air Harimau ini. Begitu bertemu, langsung terpesona oleh penampilannya. Saat ini,
Yamada Aiko terlihat seperti gadis klasik Jepang. Membuat mereka teringat akan film cinta yang dibuat di negara mereka. Perlu diketahui, film cinta Xiaorizi dianggap terkenal di tingkat internasional. Terutama jenis cinta unik manusia X aneh ini. Begitu memikirkannya, hampir semua orang merasa bersemangat. Yamada Aiko menggigit sedikit sudut bibirnya, menunjukkan tampilan yang sangat menawan. Baru setelah itu dia mengetuk pintu. Dari dalam kamar terdengar suara berat. Siapa? Jantung Yamada Aiko berdebar kencang. Hanya mendengar suara ini pun dia hampir tidak bisa menahan kakinya. Suaranya saja sudah begitu indah. Penampilannya pasti tidak kalah menarik. Seiring pintu dibuka. Senang bertemu, mohon bimbingannya. Saya adalah istri Anda, Yamada Aiko. Dia berbicara dengan lembut. Senyumnya yang memerah menghiasi wajahnya. Dan dia membungkuk. Namun ketika Yamada Aiko mengangkat kepalanya, dia malah mengedipkan matanya dengan bingung. Di mana suami anehnya? Padahal pintu sudah terbuka. Namun dia tidak melihat suami yang aneh itu. Namun suara yang berasal dari bawah membuatnya menunduk. Di sana dia melihat ada sosok yang tiba-tiba muncul di depannya. Senyum sopan di wajahnya langsung membeku. Ternyata suami anehnya hanya setinggi 1,11 meter. Tubuhnya membungkuk. Di antara jari-jarinya tumbuh membran seperti sulur kering. Kulitnya berwarna hijau tua dipenuhi benjolan seperti katak. Mulutnya yang menyerupai paruh burung terbuka setengah, mengungkapkan taring yang tidak rata. Yamada Aiko merasakan gelap di pandangannya. Kappa ini adalah pasangan yang ditentukannya. Sampai saat ini, Yamada Aiko tiba-tiba menyadari. Tidak heran jika di foto dia hanya menunjukkan sepasang mata. Bukankah ini penipuan? Melihat adegan ini, penonton, Little Days, tidak bisa menahan diri. Di bidang ini, Park Daegeon dan Kappa ini menyebut posisi kedua dan ketiga. Tidak ada yang berani menyebut yang pertama. Demi kehormatan, Little Days, kami. Aiko, sebaiknya kamu bersabar sedikit. Dengan pelajaran dari Dae Hanguk dan Little Days, penonton dari beberapa negara yang tersisa terhadap penampilan pasangan mereka sudah tidak ada harapan lagi. Saat ini, Yoon Cheng-yue sudah tiba di lantai 3, nomor 300. Jantungnya berdegup kencang seperti rusa muda. Dari kecil hingga dewasa, dia bahkan belum pernah memegang tangan laki-laki. Sekarang langsung melompat ke pernikahan. Terlalu mendebarkan. Yoon Cheng-yue pun sudah memikirkan. Pepatah mengatakan, menikahi ayam berarti mengikuti ayam, menikahi anjing berarti mengikuti anjing. Meskipun suaminya yang aneh itu memiliki kekuatan yang sangat lemah. Keluarga yang miskin. Asalkan dia benar-benar mencintainya. Dia percaya hidup mereka berdua pasti akan semakin baik. Ngomong-ngomong, nanti harus bagaimana? Langsung saja panggil suami. Apakah itu sedikit ceroboh? Kalau begitu, panggil kekasih. Agak memalukan. Dia tidak bisa mengatakannya kembali. Menyentuh. Suami. Ini seperti zaman kuno. Juga tidak terlalu tepat. Saat itu, Yoon Zhenyu menundukkan kepalanya. Saat berpikir di dalam hati. Pintu terbuka. Yoon Zhenyu terkejut. Pantat kecilnya segera jatuh ke tanah dengan keras. Yoon Zhenyu menggosok pantatnya yang terasa sakit. Sudut matanya mengeluarkan butir-butir air mata yang bening. Dan saat itu, terdengar tawa lembut di telinganya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanpa menunggu reaksi darinya. Hanya tangan lembut yang menggenggam lengannya. Membantunya untuk berdiri. Terima kasih. Terlihat seorang pria berdiri di pintu. Mengenakan sweater hitam yang sederhana. Wajahnya terdefinisi dengan jelas. Matanya tampak sedikit lembut di bawah cahaya kuning pudar. Dalam sekejap yang samar-samar. Tatapan Yoon Zhenyu tertuju pada satu titik. Ini sangat berbeda dengan yang dia bayangkan. Ini terlalu tampan, kan? Usianya mungkin juga hampir sama dengannya. Selain itu, penampilannya sangat familiar bagi Yoon Zhenyu. Seolah-olah sudah pernah melihatnya di suatu tempat. Bukan hanya pertemuan biasa, tetapi telah memiliki waktu berinteraksi yang sangat lama. Sepertinya secara alami ingin dekat. Jika suatu hari dia kehilangan ingatannya, katanya adalah suaminya. Zhenyu pun percaya. Aku melihat ke arah gadis di depanku. Sudah lama aku tidak melihatnya. Yoon Zhen. Dia adalah sahabat masa kecilku di kehidupan sebelumnya. Karena panti asuhan dan rumahnya sangat dekat. Keduanya sudah berteman sejak kecil. Kemudian bersekolah bersama. Hubungan mereka sangat baik. Sayangnya, aku meninggal secara tiba-tiba di kehidupan sebelumnya. Tidak tahu betapa sedihnya dia saat itu. Bisa dibilang ini adalah takdir yang menyakitkan. Sudah terpisah oleh dua dunia. Dia bahkan datang lagi mencariku. Perlu diketahui, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan Yoon Kyue. Dia diam-diam masuk ke panti asuhan dan mengetuk pintu kamarku. Saya melihat ada 2 tas besar di luar pintu. Dari situ saya bisa melihat beberapa peralatan elektronik. Bahkan ada 1 kotak susu Wangzai yang dia suka. Sepertinya dia membawa semua harta bendanya. Meskipun dia sendiri tidak peduli pada barang-barang material. Tapi di rumah masih ada banyak barang. Tidak begitu miskin, kan? Menyadari tatapanku. Ini adalah hadiah. Tua.
Dia sangat kesulitan. Dia mengucapkannya dengan gagap. Saya dengan sukarela mengangkat 2 tas besar itu. Kemudian saya mempersilakan dia masuk. Qiuwei mengangguk secara refleks. Tiba-tiba menyadari sebuah kabar baik. Dia tadi melihat pemain dari negara lain berdiri di depan pintu sepanjang waktu. Sepertinya mereka yang aneh itu tidak mengizinkan masuk rumah. Dan dia tiba-tiba bisa masuk dengan mudah. Benar aja, kan? Harta kesayangannya berguna. Melihat pertemuan pertama antara Tan Qiuwei dan Gu Yuan, penonton di seluruh dunia di ruang siaran terkejut. Kenapa kamu merah? Apakah ini masih pernikahan yang aneh? Jika ini adalah jenis baru dari acara kencan, mereka semua akan percaya. Begitu saja mereka membiarkannya masuk. Dia bahkan dengan sukarela mengangkat banyak barang rongsokan. Mengapa orang lain begitu baik dan sangat tampan? Penonton dari negara naga menjadi sangat bersemangat. Penonton dari negara dingin besar dan negara hari kecil merasa tidak puas. Terutama penonton perempuan. Gigi saya bahkan terasa ngilu. Kenapa pasangan pernikahan dari negara naga begitu tampan? Ada orang-orang tunawisma dan kappa di sana. Masuk ke dalam rumah. Saya melihat Yun Zhenyue seolah-olah telah pulang. Memasak lagi. Dan membersihkan besar-besaran lagi. Dia sama sekali tidak merasa sebagai orang luar. Barang-barangnya berfungsi sebagaimana mestinya. Melihat Yun Zhenyue yang sangat hati-hati hingga tidak melewatkan 1 butir nasi pun. Saya sedikit bingung. Bodoh ini mungkin benar-benar berpikir dirinya sangat miskin. Melihat Yun Zhenyue menumpuk semua kotak susu yang tidak berguna. Saya langsung merasa bingung. Untuk apa menyimpan kardus-kardus itu? Tentu saja untuk dijual. Saya langsung terkejut. Seorang kaisar aneh. Perlu menjual kardus? Istri ini. Apakah terlalu bodoh? 7 pemain yang tersisa. Semua perlahan-lahan menemukan pasangan mereka. Tapi kecuali Gu Yuanzi. Sisa 9 pasangan aneh tidak baik terhadap pasangan mereka. Penonton dari Xiao Rizhi dan Dahan Kuo merasa sakit kepala. Kenapa mereka membiarkan Nona Han Sumei tidur di toilet? Bajingan ini. Aiko Yamada harus ingat kehormatan kekaisaran kita. Kappa dan sejenisnya, tahan saja. Jika tidak ada Yun Zhenyu, orang-orang dari kedua negara seharusnya bisa saling menenangkan. Tapi pemandangan di pihak saya membuat penonton dari kedua negara pasti akan sangat iri. Bahkan penonton di seluruh dunia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Yun Zhenyue benar-benar seperti kembali ke rumah. Mencuci pakaian dan memasak. Merapikan urusan rumah tangga. Aku berbaring di sofa. Bermain Switch yang dibawa oleh Yun Zhenyue. Keduanya benar-benar terlihat seperti pasangan baru menikah. Melihat adegan ini, Xiao Rizhi dan penonton negara lain mulai mencemooh. Apa gunanya tampan? Tinggal di lantai 3 itu aneh. Hehe. Keberadaan yang lemah seperti ini. Negara kami tidak menganggap strategi ini serius. Siapapun yang tinggal di lantai 4 yang aneh, pasti bisa dengan mudah membunuhnya. Sekarang kalian senang. Kamu akan menangis nanti. Melihat situasi ini, wajah penonton dari negara naga semakin memburuk. Awalnya ingin membantah, tapi tidak bisa memikirkan alasan. Wang Xiwen juga menghela napas. Sudahlah, asalkan dia bisa kembali hidup-hidup. Yang lain tidak berarti apa-apa. Sampai hari berikutnya. Yun Zhenyue terbangun dari mimpinya. Menggosok-gosok sudut matanya. Otaknya masih terasa pusing. Belum memahami situasinya. Merasa ada sesuatu yang hangat di sampingnya. Dia secara naluriah menyusup ke dalam selimut. Seperti seekor kucing jingga kecil. Menggesekkan dirinya ke arah sana. Sampai tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Yun Zhenyue segera sadar. Baru teringat bahwa dia tidak berada di apartemen kecilnya. Aku sedang tersenyum ringan memandangnya. Dan tangan nakalnya itu sedang terletak di atas otot perutnya. Suamiku. Pipinya Yun Zhenyue tiba-tiba memerah. Tanpa sadar, dia mengucapkan. Dia memang sudah sedikit bodoh secara alami. Dia tidak merasa ada yang salah. Gu Yuan sekarang adalah suaminya. Tidur di atas tempat tidur yang sama dengan dia juga normal. Kemarin dia membersihkan rumah. Dan bermain game dengannya hingga larut malam. Tidak tahu kapan tertidur. Seharusnya dia yang mengangkat dirinya ke tempat tidur. Penonton tidak bisa melihat adegan ini. Beberapa situasi pribadi, seperti toilet dan kamar tidur, akan diblokir dalam siaran langsung. Pernikahan aneh memiliki prosedur untuk melindungi privasi kedua belah pihak. Setelah sarapan, Yu mencuci piring. Melihat Gu Yuan duduk di sofa sambil bermain game. Dia bermain Stardew Valley yang mereka mainkan bersama kemarin. Dia segera berlari ke sana. Suami, bisa nggak tidak bermain ini sekarang? Tunggu aku menyelesaikan tugas. Pergi membeli beberapa sayuran. Malam ini kita main berdua. Saya mengangguk sedikit. Oh ya, apakah kamu butuh bantuan untuk tugasmu? Yun Zhenyue menggelengkan kepala mendengar itu. Tugas ini tidak terlalu sulit. Kamu memiliki tugas pernikahan baru. Sebagai istri dalam pernikahan, kamu punya kewajiban untuk melakukan hal-hal yang bisa kamu lakukan. Silakan beli bahan-bahan yang dibutuhkan hari ini di toko gaib. Hadiah tugas. Mendapatkan item sesuai dengan tingkat penyelesaian tugas. Hanya membeli sayuran saja.
Gu Yuan telah memberinya tempat berteduh. Dia melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya dengan wajar. Jika ini saja perlu bantuan. Bukankah dia justru menjadi yang ditanggung? Saya menanyakan apakah dia punya uang. Yun Zhenyue menggelengkan kepala. Meskipun dia tidak memiliki uang, namun dia bisa memilih cara lain untuk membayar. Memang membeli sayuran tidak mahal. Dia bisa pergi bekerja sambilan. Di dunia nyata, dia juga sering melakukan pekerjaan saat liburan. Apalagi suaminya sendiri sangat miskin. Dia tidak ingin menggunakan uangnya. Saya merasa penampilannya lucu. Lalu mengambil kartu anggota di bawah meja dan memberikannya padanya. Terima kasih, suami. Yun Zhenyue mengambil kartu anggota dan pergi dengan gembira. Saya masih bermain game dan tidak menoleh. Dengan kartu anggota ini, keanehan di toko seharusnya tidak berani mengganggunya. Apalagi, seluruh dunia aneh berada di bawah pengawasannya. Belum juga semenit, bro. Yun Qiue sampai di depan toko ilusi. 9 pemain wanita dari negara lain sudah tiba. Hanya saja, keadaan mereka tidak terlalu baik. Han Sumei tidak memberikan ekspresi yang baik kepada Yun Zhenyue. Tugas yang kami terima semua sama. Semuanya pergi ke toko ilusi ini untuk membeli sayuran. Apakah kamu membawa cukup kain ilusi? Yun Zhenyue tidak tahu mengapa Han Sumei bertanya padanya. Tapi ia tetap menggelengkan kepala. Han Sumei tersenyum ringan mendengar kata-kata tersebut. Membawa koin ilusi untuk membeli sayuran. Ini adalah lelucon besar. Tidak tahu kamu memohon lebih baik daripada makan. Suamiku mengenal hal aneh dari toko ilusi ini. Mungkin saja bisa membantu kamu. Bisa membantu kamu. Meskipun 100 koin ilusi sudah diberikan kepada Park Dagen. Tapi ketika dia menyebutkan ingin membeli sayuran, dia tetap memberikan sedikit koin ilusi dengan sukarela. Akhirnya, Park Dagen juga secara sukarela menyebutkan, dia mengenal kasir dari toko ilusi. Ini memberi Han Sumei kesempatan untuk pamer. Tadi ketika dia menyebutkan hal ini, menerima tatapan iri dari semua orang. Hanya kurang dari Yun Zhenyue. Setelah mendengar kata-kata Han Sumei, Yun Zhenyue justru menggelengkan kepala. Gak usah, bro. Saya ingin bekerja di toko ini. Seharusnya cukup untuk membeli beberapa sayuran. Ketika mendengar kata-kata Yun Zhenyue, semua orang yang hadir menjadi kebingungan. Apakah toko itu membutuhkan kamu untuk bekerja? Lagi pula, toko ini adalah Dungeon tingkat A. Terkenal sebagai tempat yang akan memakan orang hidup-hidup. Penonton dari negara lain juga bersukacita atas bencana ini. Hahaha, wanita bodoh ini. Bahkan berpikir untuk bekerja. Benarkah dia mengira bahwa bekerja sebentar akan bisa mengganti uang untuk membeli sayuran? Ini benar-benar seperti pergi untuk mati. Sepertinya kali ini pernikahan aneh ini. Orang pertama yang mati akan segera muncul. Sementara itu, penonton dari negara naga terkejut. Mereka tidak melihat Gu Yuan memberikan Yun Zhenyue uang misterius. Hanya mengambil kartu anggota yang tidak diketahui asli atau tidak. Kartu itu digunakan untuk menopang meja. Di dalamnya sama sekali tidak mungkin ada uang. Banyak orang perlahan-lahan memasuki toko misterius. Melihat seorang kasir yang menakutkan dan aneh. Mereka semua tidak berani saling memandang. Mereka cepat-cepat menyebar untuk memilih bahan makanan. Yun Zhenyue dengan hati-hati memilih sayuran untuk hari ini. Makanan yang dibawanya kemarin hampir habis. Dia perlu menambah persediaan. Mari beli sedikit daging. Suaminya suka makan daging. Sekarang beli sedikit sayuran. Dan susu. Oh, dan tisu toilet juga tidak cukup. Yun Zhenyue berbelanja selama setengah hari. Menggendong sekelompok barang. Tapi dia juga tidak mengambil terlalu banyak. Sampai dia berdiri di belakang orang-orang. Dia baru menyadari bahwa selain dia, pemain dari negara lain memilih barang yang sangat sedikit. Ada yang hanya mengambil sedikit daging. Ada yang hanya memegang sebatang sayuran. Dan melihat dia membawa banyak makanan. Semua wanita tidak bisa menahan tatapan aneh. Dia pasti akan mati. Dia tidak tahu bahwa makanan yang bisa dimakan ini sangat mahal. Begitu banyak barang. Setidaknya harus 5 atau 60 kain aneh, kan? Seiring banyak orang menyelesaikan pembayaran. Hanya tinggal Yun Zhenyue di lokasi. Hansumi dari negara Dahan, dan Aiko Yamazaki dari Xiaorizi. Hansumi memang memilih beberapa barang. Totalnya 7 koin aneh. Hansumi terkejut dengan harganya. Koin aneh yang dia bawa sama sekali tidak cukup. Untungnya suaminya bilang mengenal kasir ini. Jadi dia menunjukkan ekspresi menjilat. Suami saya tinggal di lantai 4 kompleks terdekat. Namanya Park Daegun. Kasir aneh itu mengerutkan dahi mendengar ini. Dia memang mengenal orang yang aneh ini. Sebelumnya pernah datang ke toko dan mengobrol sedikit. Tapi apa yang bisa dibanggakan oleh Park Daegun? Apalagi hari ini manajer akan datang untuk memeriksa. Dia tidak mungkin mengambil risiko dihukum dengan memberikan potongan harga. Kasir aneh itu mendengus tidak sabar. Dia dianggap apa sih? Masih ingin mendapatkan potongan harga. Barang-barang ini tidak bisa kurang dari 1 koin aneh pun. Mendengar ini, Han Sumei terkejut hingga kehilangan akal. Kalau begitu, saya akan mengembalikan barang-barang ini. Saya jamin semua barang itu bersih. Kembalikan. Di toko tidak ada peraturan seperti itu.
Jika kamu tidak bisa membelinya, gunakan tubuhmu untuk membayarnya. Han Sumei terjebak dalam krisis. Penonton dari Dahan Kuo yang menonton siaran langsung marah besar. Ais, sialan, anak anjing, bahkan menipu istri sendiri. Han Sumei tahu apa yang dikatakan oleh Gui Shouin. Menggunakan tubuh untuk membayar tidak semudah itu. Tidak hanya dengan tidur bersamanya. Jika tidak, dia sudah setuju sejak lama. Apa yang diinginkan Gui Shouin adalah daging dan darahnya. Dia pasti akan dimakan. Han Sumei memohon sambil memandang Aiko Yamada. Tolong, bisakah kamu meminjamkan saya 10 kain aneh? Tak peduli berapapun biayanya. Dahan Kuo pasti akan mengu. Aiko Yamada mengangguk mendengar hal ini. Tapi perlu persetujuan dari Dahan Kuo. Misalnya, sedikit menurunkan tarif bea masuk untuk negara kami. Saya ingat dalam perjanjian perdagangan bebas adalah 25 kan. Terlalu tinggi. Kurangi setengah dulu. Han Sumei terkejut tanpa kata. Tidak menyangka pada saat ini Yamada Aiko berani meminta begitu banyak. Ingin memanfaatkan bea cukai antara kedua negara. Han Sumei menggigit giginya. Saat ini tidak memikirkan yang lain. Hidupnya adalah hal yang paling penting. Mengenai berapa banyak orang di negara Dahan yang akan kehilangan pekerjaan dan bangkrut karena ini. Itu tidak ada dalam pertimbangannya. Siapa yang suruh orang anehnya begitu sampah? Melihat Yamada Aiko yang mengajukan permintaan yang berlebihan. Penonton di negara Dahan dipenuhi dengan kemarahan. Bagaimana bisa setuju padanya? Mengurangi tarif begitu banyak. Apakah barang kita tidak bisa terjual? Sialan Han Sumei. Lebih baik mati saja. 10 koin aneh. Kerugian kita bisa mencapai ratusan miliar. Han Sumei mengambil koin aneh dari Yamada Aiko. Akhirnya pada saat-saat terakhir dia memberikannya kepada kasir yang aneh. Tapi dia sudah terkejut sampai otaknya kosong. Udah bayar. Bahkan dia sampai lupa membawa barang yang dia pilih. Namun, kasir yang aneh itu mengingatkannya. Barangmu belum diambil. Kata-kata dingin ini langsung membuat antara kaki Han Sumi terasa hangat. Dia sudah kencing ketakutan. Dia langsung terjatuh ke tanah dan melihat Yamada Aiko dengan lancar membayar. Wajah kasir yang aneh itu semakin suram. Ternyata tidak ada seorang pun yang melanggar aturan. Dia sudah lama tidak merasakan daging segar. Kebetulan saat itu, Yu berjalan ke depan kasir. Halo, bro. Tolong bantu saya untuk membayar. Han Sumi dan Yamada Aiko belum pergi. Mereka ingin melihat bagaimana Yun Zhengyue dibunuh. Kasir yang aneh itu menerima semua barang. Dia bahkan dengan baik hati bertanya, perlu kantong plastik? Zhengyue agak terkejut. Ada, bukan? Setelah semua barang dikemas, kasir yang aneh itu akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Dia menjilati bibirnya yang kering, memamerkan gigi-giginya yang tajam. Bola mata yang keruh berputar dengan cepat, menatap tajam ke arah bantal. Terima kasih atas kunjungannya. Semua barang ini berjumlah 55 kain aneh. Zhenyu mengangguk sedikit. Dia tidak mengerti nilai koin aneh itu. Dia mengira nilainya mirip dengan uang di dunia nyata. Begitu banyak barang hanya 55 kain. Itu memang tidak mahal. Memikirkan hal ini, Yun Zhenyu mengungkapkan rencananya. Saya tidak punya uang. Bolehkah saya bekerja untuk membayar kembali? Tenang saja. Saya tinggal di sebelah, lantai 3, kamar 3007. Tidak akan menipumu. Setelah kata-kata ini keluar, bahkan si penjual aneh pun terkejut. Bekerja untuk membayar kembali. Apakah dia masih mengantuk atau otak tikus ini ada masalah? Penjual aneh itu tertawa dengan marah. Dia menurunkan kantong plastik. Dia sudah menganggap Zhenyu sebagai sasaran empuk. Tapi pada saat itu, bantal dengan hati besar tidak menyadari keanehan. Dia tiba-tiba teringat kartu anggota yang diberikan oleh Guyuan. Jadi dia mengeluarkannya dari saku. Hampir saja lupa. Suami saya memiliki kartu anggota. Seharusnya bisa digunakan, kan? Bisa bantu saya menghitung harga diskon? Ternyata supermarket Guaying memang memiliki kartu anggota. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Dapat dihitung dengan jari. Dia juga hanya mendengar tentang itu dari mulut manajer. Kartu anggota itu hanya diberikan kepada yang memiliki kemampuan kuat. Jangan katakan tentang gua yang kuat. Bahkan yang berpakaian merah pun tidak memiliki hak untuk memiliki kartu anggota. Pemilik kartu anggota sangat misterius. Siapapun bukanlah dia. Seorang kasir kecil tidak akan mampu menarik perhatian mereka. Tikus yang hina ini bahkan berani mengatakan memiliki kartu anggota. Namun tatapannya secara tidak sengaja melintasi kartu anggota di tangan Yun Zheng. Tatapannya seketika membeku. Ini benar-benar kartu anggota. Dan ini bukan kartu anggota biasa. Ini adalah kartu anggota Black Gold. Hanya ada satu kartu di seluruh dunia aneh ini. Dia pernah mendengar manajer Guai berkata. Saat itu, manajer Guai dengan bangga berkata, dia dengan susah payah memberikan kartu ini kepada orang besar itu. Ini adalah kehormatan seluruh supermarket Gui Shadow. Untuk mencegah anak buahnya bertindak sembarangan. Manajer Gui bahkan telah memberi peringatan khusus. Jika ada yang mengganggu pemegang kartu anggota ini, takutnya seluruh supermarket Gui Shadow akan mengalami bencana besar. Kartu ini ternyata ada di tangan seorang manusia.
Hati kasir Gui dipenuhi dengan kejut. Manajer Gui telah secara khusus menyebutkan, kartu hitam emas ini tidak memiliki batasan kredit, dan tidak perlu membayar sama sekali. Anda dapat membeli barang di mana saja di supermarket misterius. Belum lagi hanya 55 Gui coin, bahkan jika mengosongkan supermarket tidak masalah. Kasir Gui tidak berani lengah terhadap Pelipisnya mengeluarkan setetes keringat dingin. Saat ini sangat bersyukur karena tidak bertindak sembarangan. Melihat Yun Chen Yu menatapnya dengan bingung. Kasir Gui segera menekan laci kasir dengan keras. Cahaya di atas kepalanya juga tidak bergetar lagi. Gui Shouin segera menekan laci kasir dengan keras. Lampu di atas kepala juga tidak bergetar. Dia menarik kerah bajunya dengan erat. Tatapan matanya serius. Dia juga dengan tenang menggunakan lidahnya. Membersihkan sisa daging di celah giginya dengan bersih. Intinya, berusaha agar dirinya terlihat lebih profesional. Seperti di meja depan hotel bintang 5. Pasang matanya yang keruh juga menjadi jelas. Bahkan bisa menemukan sedikit pengakuan dan pujian dari dalam. Seolah-olah menerima sesuatu yang tak ternilai. Dia menerima kartu anggota itu dengan serius menggunakan kedua tangannya. Silakan tunggu sebentar. Saya akan meminta izin kepada manajer. Ju Yuan terlihat sedikit bingung. Menggunakan kartu anggota hanya untuk mendapatkan diskon. Apakah perlu meminta izin kepada manajer untuk hal kecil seperti ini? Di samping, Han Sumei juga terlihat sangat terkejut. Dia tidak pernah mendengar bahwa Guaying Store juga memiliki kartu anggota. Tapi, apa guna sebuah kartu anggota? Memberikan sedikit diskon. Lagi-lagi tidak membawa uang aneh. Bukankah itu berarti tidak mampu membelinya? Dia tidak percaya itu. Bahkan kasir aneh yang tidak memberikan muka kepada Li Gui, masih bisa memberikan muka kepada Yun Zhenyue. Apalagi dia tahu tentang suami aneh Yun Zhenyue, yang hanya sekedar aneh dan tinggal di lantai 1. Kekuatan tidak ada bandingnya dengan suaminya, Park Dagen. Lalu bisa mengeluarkan barang bagus apalagi? Melihat kasir aneh meninggalkan meja kasir, menuju ke dalam toko. Han Sumei menggigit sudut bibirnya. Melihat Yun Zhenyue yang berdiri menunggu di tempat. Sudut bibirnya menunjukkan ekspresi dingin. Menunggu kasir aneh kembali. Itu adalah akhir bagi Yun Zhenyue. Sementara itu di sisi lain, manajer aneh sedang duduk di belakang meja memeriksa tagihan. Kasir aneh dengan terburu-buru masuk ke ruang manajer. Manajer, saya memiliki sesuatu yang ingin dilaporkan kepada Anda. Manajer aneh mengangkat kepalanya mendengar hal itu. Siapa yang membiarkanmu masuk? Tidak mengetuk pintu? Mencari mati? Gui Zhouin terhenti langkahnya mendengar kata-kata ini. Tapi saat memikirkan kartu anggota, Guo Shouin juga tidak bisa memikirkan apa-apa lagi. Segera mengumpulkan keberanian. Mengeluarkan kartu anggota. Manajer, di luar ada tamu yang mengeluarkan kartu ini. Anda lihat, kartu anggota. Manajer Gui Zhou terkejut mendengar itu. Dia agak asing dengan kata ini. Kartu anggota supermarket Guijing. Pemiliknya adalah makhluk aneh yang sangat kuat. Kebanyakan memiliki sifat yang tinggi diri. Sama sekali tidak mau menggunakan kartu anggota. Tapi ketika mata yang tidak peduli melihat kartu anggota di tangan Gui Zhouin, dia tiba-tiba membeku. Pupilnya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Ini adalah manajer Gui Zhou menerima kartu anggota. Tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh kartu hitam emas. Gerakannya sangat lambat. Seolah-olah takut jika terkena. Pasti benar. Memang ini adalah kartu ini. Kartu anggota yang hanya ada satu di seluruh dunia aneh ini. Kartu ini adalah yang dia berikan dengan tangannya sendiri. Namun dia juga tidak menyangka bahwa tuan itu akan menggunakannya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Tidak pernah mendengar kabar tentang kartu anggota Black Gold. Namun tidak menyangka hari ini datang untuk inspeksi. Tiba-tiba menerima kejutan. Cepat. Jangan membuat tamu penting menunggu. Keringat mulai muncul di dahi manajer Gui. Dia segera berdiri dan berlari keluar. Gui Shouin juga buru-buru mengikutinya. Sementara itu, penonton dari negara Dahan sangat tidak sabar. Semua ingin melihat bagaimana Yun Zhenyue dihukum dengan berat. Markas penelitian perkawinan aneh dari negara naga. Semua orang yang hadir mengernyitkan alis. Kartu anggota. Kartu yang diambil Gu Yuan untuk dijadikan alas meja. Kenapa saya tidak pernah mendengar bahwa toko Guiying memiliki anggota? Wang Xiuwen menatap layar. Merasa terkejut dan ketakutan. Dia tidak berani membayangkan. Apa yang akan menjadi nasib Yun Zhenyue? Belum membayar dengan Gui Coin. Menggunakan kartu anggota yang tidak jelas kebenarannya untuk mendapatkan diskon. Dia sebenarnya berpikir apa? Saat Yun Zhenyue hampir tertidur menunggu. Dia melihat Gui Shouin dan seorang asing yang aneh bergegas datang. Orang asing yang aneh itu mengenakan jas rapi. Dilihat dari statusnya, dia lebih berkelas daripada Gui Shouin. Namun saat ini, dia sudah berkeringat deras. Sepertinya emosinya agak bersemangat. Ketika melihat beberapa orang yang ada di tempat itu. Manajer Gui melihat ke arah Gui Shouin. Itu dia. Tamu ini. Gui Shouin memberi isyarat kepada Zhenyue dengan tatapannya. Dan melihat sejumput makanan di tangan Yun Zhenyue. Ekspresi manajer Gui semakin terkejut.
Namun ia tiba-tiba melihat dengan kaget. Han Sumei terjatuh ke tanah. Dan Aiko Shantian yang tampak ketakutan. Hatinya tiba-tiba berdering alarm. Dia sudah mendengar beberapa berita dalam perjalanan ke sini. Mengetahui bahwa kartu keanggotaan itu milik suami Yun Zhenyue. Maaf, permisi, apakah mereka ini teman Anda? Manajer Guai dengan tatapan penuh niat membunuh. Mengabaikan dan menatap sekilas Guai Shouin. Jika nanti dia mengatakan Guai Shouin telah mempermalukan temannya, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia akan segera menghancurkan Guai Shouin. Dan Guai Shouin tiba-tiba merasakan aura kematian. Dengan tatapan memohon kepada Yun Qiuyue. Yun Zhenyue tidak mengerti mengapa lelaki tua ini bertanya seperti itu. Jadi dia menggelengkan kepala. Bukan. Baiklah. Itu bagus. Hati manajer Guai merasa lega saat membahas tenggorokannya. Dia kembali memikirkan apa yang dikatakan Guai Shouin. Gadis manusia di depannya ingin bekerja untuk menukar barang. Dia langsung menghapus keringat di dahi. Siapa yang berani membiarkan istri tuan itu bekerja? Bukankah itu mencari mati? Di Han Sumei. Di bawah tatapan bingung Yamamoto Aiko. Manajer Guai membungkuk rendah. Maaf. Membuat Anda terkejut. Untuk menyampaikan permintaan maaf dari toko kami. Untuk pembelian Anda kali ini, Anda tidak perlu membayar. Sekali ucapan ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Bebas bayar. Tidak hanya Han Sumei dan Yamada Aiko yang melotot. Bahkan dalam tatapan Yun Zhenyue pun terdapat sedikit keheranan. Tidak menyangka kalau sikap pelayanan di toko ini begitu baik. Dan dia juga tidak terlalu terkejut. Melihat pemandangan ini, penonton di seluruh dunia dalam siaran langsung heboh. Ini masih toko hantu yang terkenal kejam. Yang tidak tahu bahkan akan mengira ini adalah Pang Donglai. Manajer hantu secara pribadi meminta maaf. Secara sukarela menghapus biaya transaksi ini. Mengambil satu kantong makanan. Tidak bayar lagi. Bahkan jika diletakkan di dunia nyata. Juga jarang ada toko dengan sikap pelayanan seperti ini. Penonton dari negeri naga terlihat bingung. Harus diketahui. Kekuatan aneh ini dari yang lemah ke yang kuat adalah mulut jiwa terluka. Hantu. Jiwa dendam. Hantu berbahaya. Baju merah. Bintang maut. Sangat berbahaya. Si dewa. Di antara itu juga terbagi menjadi tingkat rendah. Level menengah, tingkat tinggi, puncak atas. Namun semua penonton hanya mengetahui bahwa yang paling kuat dari aneh adalah bencana besar. Tingkatan anomali emperor ini hanya dicapai oleh Gu Yuan. Kekuatan manajer anomali tercatat dalam data global. Konon katanya kekuatannya adalah pakaian merah tingkat rendah. Kepribadiannya sombong. Sangat meremehkan manusia. Pernah sendirian. Membunuh semua aneh dari toko yang bersaing dengannya. Awalnya melihat manajer anomali datang. Mereka bahkan berpikir bahwa kartu anggota itu palsu yang ditemukan. Ingin membunuh Yun Zhenyue. Tapi sekarang bagaimana? Sangat bertolak belakang dengan imajinasi semua orang. Berbeda dengan semangat penonton dari Dragon Kingdom. Penonton dari negara dahan besar hampir muntah darah karena marah. Barusan Han Sumei berusaha berbicara baik-baik. Ingin sedikit diskon tapi tidak diberikan. Sekarang justru dengan segala kerendahan hati memberikan gratis kepada orang lain. Bajingan. Manajer ini pasti ada masalah. Kenapa tidak memberikan gratis kepada Sumei? Telah menyebabkan kita kehilangan ratusan miliar. Han Sumei melihat dengan cemburu ke arah Zuanyue. Kenapa dia beruntung sekali? Kebetulan bisa bertemu dengan manajer Gui. Dia yang bodoh ini juga tidak ada yang istimewa. Bahkan suami anehnya juga sampah. Pasti manajer Gui hari ini sedang mood baik. Ingin merapikan bawahannya. Maka dia sengaja melakukan tindakan ini. Yun Zuanyue menerima kartu anggota yang disodorkan dengan hormat oleh manajer Gui. Di bawah tatapan terkejutnya. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam tas yang penuh dengan makanan. Namun dia tidak ingin berutang budi. Tapi masih ingin bekerja untuk membayar. Manajer Gui mendapat ide cemerlang. Sebuah pemikiran menakutkan melintas di pikirannya. Lagi pula dia adalah istri dari orang penting itu. Hanya dengan puluhan koin aneh ini ingin membuat dia berutang budi. Jika orang itu tahu, takutnya dia berpikir toko Guing terlalu licik. Sebaliknya, malah tidak suka. Memikirkan kemungkinan seperti itu. Keringat dingin muncul di belakang manajer yang aneh. Dia melihat ke arah Yun Zhenyue dengan penuh rasa terima kasih. Dia merasa bahwa wanita yang berdiri di depan meja kasir itu sangat cermat. Dia semakin merasa bahwa dia terlalu sombong sebelumnya. Istri dari tuan besar itu mungkin adalah orang biasa. Pada saat ini, sikap manajer yang aneh semakin hormat. Jika demikian, kebetulan toko kami kekurangan tenaga kerja untuk beberapa pekerjaan. Mari kita lakukan sesuai yang Anda katakan. Dia melihat ke arah kasir yang bingung. Kenapa belum mengatur pekerjaan untuknya? Kasir yang aneh melihat ada beberapa rak yang kosong. Bagaimana kalau Anda mengatur rak-rak itu? Yun Zhenyue mengangguk. Dia mengikuti kasir yang aneh menuju gudang toko. Tapi sebelum dia bisa bertindak, kasir yang aneh sudah bergerak dengan cepat. Dia segera mencari barang yang kurang di rak, kemudian menyerahkannya kepadanya. Anda tinggal menata barang-barang ini. Inilah pekerjaan Anda.
Yun Zhenyue membawa beberapa barang di pelukannya. Barang-barang ditempatkan di rak yang sesuai. Baik sederhana maupun mudah. Seluruh waktu kerja tidak lebih dari 3 menit. Melihat ada beberapa rak yang masih kosong, Zhenyue ingin melanjutkan pekerjaan. Tapi tidak menunggu dia kembali ke gudang. Manajer aneh segera mengingatkan di samping. Cukup, cukup. Pekerjaan Anda sudah selesai. Sangat mudah. Di mata Zhenyue terlihat sedikit bingung. Jadi, bolehkah saya pergi? Zhenyue bertanya secara naluriah. Tentu saja. Selamat datang kembali di lain waktu. Melihat itu, Zhenyue dengan gembira membawa tas besar. Dia juga tidak mempedulikan Han Sumei dan Yamada Aiko yang ternganga. Segera meninggalkan supermarket. Dan adegan ini dilihat oleh penonton dari negara lain. Hanya merasa bahwa manajer aneh ini sudah gila. Atau meragukan apakah mereka sendiri yang gila. Kapan pekerjaan yang aneh ini menjadi semudah ini? Berbeda dengan keterkejutkan penonton dari negara lain. Penonton dari dahan dan kecil harinya menjadi bersemangat. Melihat pekerjaan di toko begitu sederhana. Namun, imbalannya sangat tinggi. Mereka semua mendesak Han Sumei dan Yamada Aiko untuk melamar. Kesempatan bagus. Demi kemakmuran kekaisaran. Nona Aiko, cepatlah melamar. Ya, benar. Mengumpulkan lebih banyak koin misterius. Pasti bisa meningkatkan banyak afeksi dari calon pasangan. Dengan ini, bisa memperoleh 55 koin misterius. Jika sehari bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan koin misterius. Terjebak dalam keserakahan yang besar. Han Sumei berdiri dengan goyah. Secara aktif bertanya kepada manajer misterius. Apakah ada pekerjaan lain, Tuan? Saya tidak butuh gaji sebanyak itu. Setengah dari situasi yang baru saja terjadi sudah cukup. Manajer misterius menoleh. Menyadari bahwa tikus ini berani melamar. Siapa kamu? Kelas apa? Bisa dibandingkan dengan istri tuan itu? Sama sekali tidak ada mood untuk mempedulikannya. Sekarang yang paling mendesak adalah mengumpulkan lebih banyak. Beberapa informasi tentang istri tuan itu. Lihat apa yang dia suka. Siapkan saja untuk dikirim. Manajer Wei memberi isyarat dengan matanya kepada kasir Wei di samping. Kamu yang atur hal ini. Kasir Wei langsung mengangguk dan membungkuk saat mendengarnya. Menunggu sampai manajer Wei pergi. Kasir Wei berpura-pura ramah. Apakah kalian juga ingin mengambil barang dulu sebelum bekerja? Han Sumei dan Yamada Aiko saling memandang. Ada kesempatan seperti ini? Keduanya buru-buru berlari masuk ke toko. Mengambil banyak barang. Mengisi satu keranjang besar. Keduanya masih menghitung di dalam hati. Jika kerja paruh waktu, diperkirakan paling lama 1 jam sudah cukup. Kasir Wei menundukkan kepala. Menghitung harga barang-barang ini. Semua barangmu ini totalnya 109 kain aneh. Sedangkan milikmu adalah 97 Wei Chain. Apakah kalian ingin bekerja untuk membayar? Han Sumei dengan santai melambaikan tangan mendengar itu. Memberi kamu potongan sedikit. Anggap saja saya bayar 10 Wei Chain sudah cukup. Sekarang saya bisa bekerja, kan? Mohon segera aturkan pekerjaan untuk saya. Wei Chain ini seharusnya cukup untuk 1 jam kerja. Saya masih harus pulang untuk bertemu suami. Begitu tidak sabar. Gui Shouin menjilati sudut bibirnya yang kering. Baiklah, silakan ikut saya. Dia membawa kedua orang itu ke pintu belakang toko. Di sini adalah tempat penumpukan sampah. Terlihat ada tumpukan sampah di sini. Potongan daging busuk berserakan di mana-mana. Ada berbagai macam sampah. Permukaan tanah sudah dipenuhi kotoran. Di dekat beberapa genangan air yang mengeluarkan bau busuk. Ada kecoa dan tikus yang sedang minum air. Pekerjaan kalian hari ini adalah membersihkan tempat ini hingga bersih. Han Sumei dan Yamada Aiko langsung pucat mendengar itu. Tidak pernah terbayangkan dalam mimpi. Ternyata pekerjaan mereka adalah mengurus sampah-sampah ini. Han Sumei dengan berani bertanya. Tidak, kan? Bukankah seharusnya merapikan rak? Yamada Aiko juga segera menambahkan. Lagi pula, apa maksud dari pekerjaan hari ini? Bukankah kita hanya perlu bekerja 1 jam saja? Ekspresi dingin di mata Gui Shouin tidak bisa tersembunyi. Siapa bilang bekerja adalah merapikan rak? 1 jam kerja. Membeli barang seharga 100 Gui Coin. Apakah otak kalian baik-baik saja? Gaji saya sebulan juga hanya 10 Gui Coin. Sambil berbicara, tatapan rakusnya tertuju pada kedua orang itu. Jika hari ini kalian tidak membersihkan tempat ini dengan baik, jangan salahkan aku jika aku menjadi tidak sopan. Setelah perhitunganku, 100 Gui Coin ditambah bunga. Kalian perlu bekerja di supermarket Guiying selama 10 tahun. Ingat untuk datang setiap pagi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku pergi ke kompleks untuk menangkap kalian. Suami kamu pasti juga tidak ingin marah pada toko Guiying, kan? Setelah kalimat itu diucapkan, rasanya seperti petir di siang hari. Hanya barang ini. Sungguh, mereka harus bekerja 10 tahun. Dan itu adalah pekerjaan yang paling melelahkan dan kotor. Han Sumei memandang tumpukan sampah yang bau. Dalam sekejap, perasaan mual melanda. Tidak bisa menahan diri untuk muntah. Barang di tangannya juga tak bisa diangkat. Terdengar suara jatuh ke dalam selokan yang bau.
Wajahnya tampak sangat pucat. Hatinya dipenuhi rasa penyesalan. Seharusnya sudah tahu. Hal-hal aneh tidak semudah itu untuk dibicarakan. Melihat itu, si penjual aneh tidak menghiraukannya. Sebaliknya, dia menutup pintu belakang toko. Hanya menyisakan dua orang yang tatapannya kosong. Bersama tumpukan sampah. Penonton dari negara dahan besar dan hari kecil juga terlihat pucat. Bahkan membiarkan dewi mereka menjadi tukang bersih-bersih. Dan itu berlangsung selama 10 tahun penuh. Apa ini lelucon? Ini MAH mana kayak amal, lebih kayak cari ribut. Ini sudah seperti pabrik daging. Orang-orang dari kedua negara mulai berspekulasi. Semua ini mungkin adalah konspirasi Guyuan. Dia membayar terlebih dahulu. Dengan sengaja membingungkan mereka. Benar, pasti dia terlalu lemah. Ini sebabnya ia memilih untuk menyenangkan orang dari negara naga itu. Tunggu saja dan lihat. Dia akan segera mendapatkan hukuman. Ketika tiba hari pemilihan bab. Saat itu juga adalah saat kematiannya. Tidak lama kemudian, Yun Zhengyue membawa bahan makanan pulang ke rumah. Dan pada saat dia melangkah masuk ke rumah, tiba-tiba mendengar bunyi pemberitahuan dari sistem pernikahan. Tugas Anda telah selesai. Karena Anda telah menyelesaikan tugas pernikahan dengan sempurna. Selamat Anda mendapatkan hadiah. Dan energi negatif yang cerah. Memberikannya kepada pasangan pernikahan akan membantu meningkatkan tingkat kedekatan. Semoga Anda sekeluarga bahagia. Pernikahan yang harmonis. Silakan terus berusaha. Tingkat kedekatan yang maksimal akan membuka salinan pasangan pernikahan. Wajah Yun Zhengyue menunjukkan ekspresi bahagia. Ketika dia meletakkan semua bahan makanan satu persatu. Memberikan kartu anggota kepadaku. Terima kasih suamiku. Barang-barang sudah saya beli. Aku mengambil kartu anggota dan menyelipkannya di bawah meja. Kartu ini diberikan oleh salah satu bawahanku dulu. Aku juga tidak terlalu memikirkan itu. Seluruh dunia aneh ingin. Banyak makhluk aneh yang ingin menyenangkan diri sendiri. Jika ingin menerima hadiah, rumah bisa dipenuhi dengan berbagai barang berharga. Tidak ada yang menyusahkanmu, kan? Yun Zhengyue menggelengkan kepala. Pak manajer di toko itu sangat baik padaku. Kamu lihat, aku hanya bekerja sebentar. Jadi, aku membeli sebanyak ini. Aku mengelus kepalanya. Sangat hebat. Yun Zhenyu yang duluan nusulin. Loh, suami, aku juga menerima hadiah tambahan. Apakah kamu mau? Sambil berkata, dia mengeluarkan dan energi negatif yang diberikan oleh sistem. Aku melirik sekejap, dan ini sangat meningkatkan keanehan di bawah pakaian merah. Jika diberikan kepada pasangan, ini pasti bisa meningkatkan rasa suka. Ternyata begitu. Sistem pernikahan ini akan memberikan tugas secara acak kepada pemain. Entah itu membeli sayur atau mencuci dan memasak. Setelah menyelesaikan, mereka akan mendapatkan hadiah tambahan. Pemain akan memberikannya kepada objek yang aneh. Meningkatkan rasa suka. Yang aneh kemudian membalas dengan memberikan hadiah mereka kepada pemain. Keduanya saling memberikan hadiah. Ini bisa dianggap sebagai siklus yang baik. Aku sudah bilang. Hanya membiarkan manusia dan yang aneh berada dalam satu ruangan. Tidak melakukan apa-apa dan berharap untuk meningkatkan rasa suka itu terlalu sulit. Ternyata sistem pernikahan dilengkapi dengan pesawat pendukung. Tapi hadiah-hadiah ini tidak berguna bagiku. Yun Zhengyue kemudian meletakkannya di dalam laci. Yun Qiuyue tiba-tiba teringat petunjuk dari sistem pernikahan. Dia masih sangat asing dengan salinan Guyuan. Menurut pengetahuannya, setiap pasangan pernikahan memiliki salinan. Dibagi berdasarkan kekuatan. Dari tingkat rendah D hingga tertinggi SSS. Sayang, salinanmu itu apa? Tingkat berapa? Bisakah kamu memberitahu saya? Setelah dia berhasil mengalahkan Guyuan, dia akan menjadi pemilik salinan. Jika itu adalah toko, restoran akan lebih baik. Dengan begitu, dia tidak perlu membeli bahan makanan. Aku tidak menyangka Yun Zhengyue akan mengajukan pertanyaan ini begitu cepat. Tapi memberitahu dia juga tidak masalah. Tebak, salinanku itu apa? Jika tingkatnya terlalu rendah, apakah kamu akan merasa kecewa? Kenapa harus kecewa? Yun Zhengyue mengangkat hidung mungilnya yang cantik, tidak mengerti. Selama aku bersama suamiku, semua jenis salinan bisa diterima. Apa yang sedang aku pikirkan adalah bagaimana mengelola salinan kita dengan baik. Perlahan-lahan tumbuh dari tingkat D menjadi tingkat S. Kedengarannya sangat romantis. Sementara itu, penonton di Longguo juga tertarik. Di seluruh dunia tidak ada informasi tentang Guyuan. Tentu saja juga tidak tahu apa salinannya. Selain dia, dari 9 aneh lainnya, Dongyeon terkuat adalah Bloodfeast Earl di lantai 5. Saya tersenyum ringan. Tidak sekuat yang kamu bayangkan. Bisa dikatakan cukup kuat. Salinan saya adalah sebuah panti asuhan. Di kehidupanku yang lalu sebagai seorang yatim. Setelah melintasi dunia aneh, saya memiliki lebih banyak empati terhadap anak-anak. Tumbuh dari jiwa yang paling lemah menjadi kaisar aneh. Saya juga bertemu banyak teman yang berpikiran sama. Di antaranya ada banyak bintang jahat yang kuat. Sangat jahat. Beberapa yang aneh sudah lelah dengan perselisihan. Memutuskan untuk tinggal di panti asuhan. Sementara yang lain yang aneh berusia lebih muda.
Saya juga membawanya ke panti asuhan. Jika memang ada tingkatan. Tidak tahu tingkatan apa yang akan muncul dengan adanya saya. Sang kaisar aneh. Apa tingkatan yang dapat dimiliki oleh Dungeon ini? Takutnya lebih dari itu. Beberapa teman adalah makhluk jahat yang sangat aneh. Tingkat Dungeon ini sudah mencapai level SSS. Panti asuhan. Yun Zhenyue terkejut dengan matanya yang membelalak. Pikirkan sekuat tenaga, tidak bisa membayangkan bahwa ini adalah Dungeon seperti ini. Suami sayang, apakah kamu? Ya. Saya adalah seorang yatim piatu. Jika kamu ingin mengelola tempat itu dengan baik, itu pasti akan agak sulit. Mendengar itu, Yun Zhenyue dengan penuh rasa sakit memegang tanganku. Tenanglah, suamiku. Aku di sini. Kamu tidak akan sendirian lagi ke depannya. Dia tidak mengetahui situasi di panti asuhan. Hanya terus-menerus menghibur dirinya sendiri. Penonton dari seluruh dunia yang menonton siaran langsung menjadi ragu. Panti asuhan. Awalnya mendengarkan guyuan yang mengatakan bahwa cukup kuat. Mereka masih merasa itu omong kosong. Namun, 3 kata, panti asuhan, jatuh ke telinga semua orang. Banyak orang tiba-tiba terkejut. Tempat seperti panti asuhan biasanya memiliki banyak dendam. Di dunia nyata, banyak kisah sedih bermula dari sana. Loh, jika itu menjadi salinan, pasti levelnya tidak terlalu rendah. Tapi mereka semua belum pernah mendengar bahwa ada panti asuhan di dunia aneh. Tidak ada dalam informasi dokumen dari berbagai negara. Penonton di negara naga semua bingung. Jangan-jangan guyuan sedang menipu Yun Zhen. Kenapa saya tidak pernah mendengar tentang panti asuhan di dunia aneh? Teater, pasar sayur, krematorium, rumah sakit, gereja, kuil, panti asuhan. Sejauh yang saya tahu, beberapa salinan sebelumnya sebagian besar adalah level S. Apakah mungkin salinan guyuan juga berkelas S? Itu tidak mungkin, kan? Level S tidak akan begitu rendah profilnya. Masih bermain game. Markas penelitian pernikahan aneh Dragon Kingdom. Xi Wen mengernyitkan dahi. Tidak mengerti apa maksud guyuan menipu Zhen Yu. Tapi segera setelah itu, sebuah rumor menakutkan tiba-tiba menyelimuti pikirannya. Dia segera mengeluarkan setetes keringat dingin di pelipisnya. Pupilnya menyusut hingga sebesar lubang jarum. Bahkan nafasnya tertahan. Panti asuhan. Saya ingat ada pemain dari negara naga yang pernah salah masuk ke tempat yang sangat mengerikan. Rumor itu sepertinya memang panti asuhan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa itu di sana? Wang Xiwen masih ingat. 5 tahun yang lalu, dia baru saja dipromosikan menjadi kepala penelitian. Saat itu, pernikahan aneh belum muncul. Objek penelitian Departemen Penelitian. Hanya berbagai dungeon di dunia aneh. Saat itu, tingkat kematian pemain sangat tinggi. 100 orang masuk. Jika 1 orang bisa pulang hidup, itu sudah dianggap sebagai anak yang beruntung. Namun bahkan jika kembali, biasanya mereka sudah terluka parah, atau bingung dan menderita berbagai penyakit mental. Staf peneliti melaporkan. Mereka mengatakan telah menemukan seorang gadis kecil yang baru saja pulang dari dunia aneh. Saat itu, gadis kecil bernama Ye Meng'an itu baru berusia 8 tahun. Kembali dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Kondisi mentalnya juga sangat baik. Namun saat dia melihat data Ye Meng'an, dia baru menyadari bahwa dia ternyata seorang yatim piatu. Tinggal di panti asuhan Jiangcheng. Jadi dia pergi sendirian ke panti asuhan Jiangcheng. Mengetahui bahwa dia telah memasuki sebuah dungeon kelas yang disebut Taman Hiburan Jeritan. Ketika berbicara tentang hari itu, mata Ye Meng'an dipenuhi ketakutan. Semua orang dibunuh oleh badut aneh itu. Dalam keadaan terjepit, dia menemukan sebuah panti asuhan. Setelah mendengar kisah Ye Meng'an, anak-anak di panti asuhan sangat marah. Jadi seorang dewasa membawa mereka kembali ke taman hiburan. Saat itu, badut aneh melihat beberapa orang dan wajahnya berubah. Ekspresinya menjadi menyanjung. Namun anak-anak panti asuhan menghancurkan semua fasilitas taman hiburan. Bahkan kepala badut aneh itu pun mereka tendang seperti bola. Sebelum pergi, seorang anak laki-laki memberinya sebuah boneka kain. Kemudian dia kembali ke kenyataan. Jika berdasarkan apa yang dia katakan, semua anak di panti asuhan itu mengenakan pakaian merah. Maka, levelnya setidaknya adalah level SS. Pada saat itu, Wang Xiwen tiba-tiba mendengar tentang hal ini dari guyuan. Dia terkejut dan berkeringat dingin. Jika panti asuhan ini benar-benar salinannya, maka apapun gelar, itu, dibandingkan dengan panti asuhan itu, seperti semut yang melihat langit, mengandalkan hubungan dengan Yun Zhenyue. Bukankah pemain dari negara naga bisa menjalani hidup dengan mudah? Wang Xiwen segera memerintahkan bawahannya untuk memanggil Ye Meng'an. Sembari itu, dia mengeluarkan obat penurun tekanan darah dari laci dan meminumnya. Tak lama kemudian, Ye Meng'an yang memeluk boneka kain segera berlari datang. Wang Xiwen dengan menarik menunjukkan. Hanya guyuan yang ada di layar untuk ditunjukkan kepadanya. Ketika melihat guyuan, matanya bersinar. Di bawah ekspresi terkejut Xi Wen, Ye Meng'an perlahan mulai berbicara. Itu dia. 2 kata ini seperti guntur yang mengejutkan.
Suara menggelegar meledak di pikiran Wang Xiwen. Memiliki salinan yang mengerikan seperti ini. Negara naga pasti bisa menekan semua negara. Bahkan jika hanya mendapatkan 1/10 dari panti asuhan. Bahkan keuntungan 1% saja. Sudah cukup untuk tak terhentikan. Namun segera setelah itu, Ye Meng'an tiba-tiba menggelengkan kepala. Saya ingat dengan jelas. Saat itu saya masuk ke panti asuhan itu. Di dalamnya sedikit orang dewasa. Dan orang dewasa itu semua mendengarkan satu kakak. Saya melihat kakak itu keluar dari ruangan terdalam panti asuhan. Dia bahkan bertanya kepada saya, dari mana asalnya dalam kenyataan? Saya mengatakan itu dari Jiang Cheng. Dia tersenyum kepada saya. Katanya Jiang Cheng adalah tempat yang bagus. Dia juga membuatkan saya semangkuk mie panas kering. Tapi saat itu saya sangat takut pada kakak besar itu. Karena dia terlihat sangat menakutkan. Saya hanya ingat pakaiannya saat itu berwarna merah karena darah. Di bawah kakinya terdapat tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Seekor kucing yang terlihat sangat menyeramkan terbaring di pelukannya. Napasnya jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan badut aneh 1000 kali lipat. Ini terlihat sangat lembut. Mereka memiliki aura yang berbeda. Wang Xiwen juga menatap Gu Yuan di layar dengan saksama. Gu Yuan adalah yang memiliki kepribadian terbaik di antara semua yang aneh yang pernah dia temui. Kecuali sedikit malas. Mirip dengan pria biasa di negara naga. Jika panti asuhan benar-benar milik Gu Yuan. Lalu, untuk apa dia bersembunyi di kompleks pemakaman ini? Jangan-jangan benar-benar untuk menikahi seorang istri? Itu tidak mungkin. Kehadirannya seperti itu. Hanya dengan satu tatapan. Akan ada banyak makhluk aneh dan manusia yang menarik yang muncul. Wang Xiwen meminta Ye Meng'an pergi. Pemasangan pernikahan yang aneh ini baru saja dimulai. Ingin tahu tentang salinannya. Tunggu sampai rasa suka terisi penuh. Bukankah itu akan terungkap dengan sendirinya? Tapi di dalam hatinya, ia menanam sebuah benih. Gu Yuan mengatakannya dengan sangat meyakinkan. Mungkin itu benar. Kali. Kompleks Wansheng. Semua wanita mendengar bahwa tugas baru telah datang. Kamu memiliki tugas pernikahan baru. Memiliki keuangan yang cukup dapat secara efektif meningkatkan kualitas pernikahan. Silakan pergi ke restoran bulan darah hari ini. Kerja paruh waktu selama 3 hari. Hadiah tugas. Koin aneh yang diperoleh dari kerja paruh waktu akan disubsidi tambahan oleh sistem pernikahan. Rumah Han Sumei. Dia membersihkan dengan penuh keluhan. Serpihan daging yang ditinggalkan oleh suami aneh. Setelah mendengar tugas sistem, dia dengan sakit hati mengeluarkan alat dari hadiah tugas terakhir. Setengah butir pil energi negatif. Suami Wen. Ini adalah hadiah untukmu. Park Daegeun yang penuh noda mendengar perkataan itu dan berbalik dengan dingin. Dari mana itu? Han Sumei buru-buru menjelaskan. Ini adalah hadiah dari sistem. Sayang, apakah kamu punya hadiah untukku? Aku akan bekerja di restoran bulan darah. Jika ada hadiah yang membantuku, aku bisa mendapatkan lebih banyak kain misterius untukmu. Park Dagen mengambil pil energi gelap dan mengangguk. Sistem pernikahan memintanya. Dia juga perlu memberikan hadiah kepada tikus ini. Dan jika dia memiliki tingkat penyelesaian tugas yang tinggi, hadiah yang didapat juga semakin banyak. Pada saat itu, semua itu juga akan menjadi miliknya. Memikirkan ini, dia mengeluarkan sebuah kartu dan memberikannya kepada Han Sumei. Ini adalah kartu identitas restoran Blood Moon. Aku sangat sulit untuk mendapatkannya dulu. Ingatlah untuk bekerja dengan baik. Jangan kecewakan harapanku padamu. Han Sumei terkejut dan bersemangat saat menerima kartu itu. Sayang, kamu tidak bohong padaku kan? Park Dagen melihat ini dan mendengus tidak puas. Jangan hanya memberikannya padaku. Apakah kamu tahu betapa berharganya kartu identitas ini? Betapa anehnya memperebutkan otak. Juga tidak mendapatkan pekerjaan yang baik. Han Sumei langsung merasa tenang mendengar kata-kata ini. Jika memang begitu, lihatlah bagaimana dia membalas dendam pada Yun Zhenyue yang brengsek itu di restoran Blood Moon. Sementara itu, para wanita lainnya juga memberikan pil energi negatif kepada pasangan mereka. Mendapatkan beberapa hadiah yang menguntungkan untuk bekerja. Tetapi semuanya tidak terlalu berharga. Aiko Yamada setelah memohon cukup lama, mendapatkan hadiah dari kappa keluarganya. Itu adalah selembar surat hutang yang penuh dengan noda darah. Dikatakan bahwa jika diserahkan kepada manajer restoran Blood Moon, maka akan mendapatkan keuntungan. Dan melihat kedua orang itu sudah unggul di garis start, para penonton dari dua negara yang menonton siaran langsung sangat bersemangat. Kerajaan naga akan mengalami kesulitan. Gu Yuan di lantai 3 pasti tidak memiliki apapun yang baik untuk diberikan. Pada saat itu, takutnya wanita dari negara naga itu harus berlutut untuk memberi penghormatan kepada Nona Sumei kita. Hahaha. Pada saat ini, Yun Zhenyue sedang terburu-buru memasak karena harus pergi bekerja di restoran bulan darah. Dia khawatir selama waktu ini tidak di rumah. Gu Yuan mungkin akan kelaparan. Mengenai meningkatkan perasaan suka memerlukan hadiah ini, dia sama sekali tidak ingat. Lagi pula menurutnya, pergi berbelanja sayur dan semacamnya adalah hal yang wajar. Gu Yuan sudah memberikan sebuah rumah untuknya. Di mana dia masih merasa berani meminta hadiah? Suami.
3 piring makanan ini adalah untuk besok. Ada sup iga babi dengan teratai kesukaanmu. Sudah. Ingat untuk banyak makan sayuran. Banyak minum air. Makanan ini disimpan di kulkas selama 3 hari seharusnya tidak akan basi. Kamu bisa makan seadanya. Tunggu sampai aku kembali untuk membuatkanmu makanan yang enak. Tan Zhen telah sibuk setengah hari. Menempatkan puluhan piring makanan di atas meja. Kemudian menutupnya dengan plastik penyimpan. Sebelum pergi, dia juga tidak lupa untuk mengingatkan dan menenangkan saya. Saya memandang sosok Yun Zhenyue yang sibuk. Dia seolah-olah merasakan suasana rumah. Hangat dan indah. Tiba-tiba teringat belum memberikan hadiah padanya. Apa yang bisa membantunya menyelesaikan tugas berikutnya? Setelah berpikir sejenak, aku baru ingat di meja samping tempat tidur. Sepertinya ada sesuatu yang bisa membantunya. Sayang, apa hadiah yang kau inginkan? Yun Zhenyue mengernyitkan hidung kecilnya. Agak bingung. Hadiah apa? Kau telah memberiku hadiah. Tentu aku juga harus membalas hadiah. Tidak perlu, tidak perlu. Apa gunanya saling menghitung dengan begitu jelas antara suami istri? Orang tuaku bahkan tidak pernah saling memberikan hadiah. Namun hubungan mereka selalu baik. Bahkan tetangga sebelah memberi hadiah pada istrinya. Jika aku tidak memberikan apa-apa, bukankah itu sangat pelit? Dan ini juga seharusnya menjadi keasikan kecil bagi suami istri untuk meningkatkan hubungan. Tidakkah kau ingin hubungan kita lebih dekat sedikit? Lebih dekat. Yun Zhenyue mendengar kata-kata ini. Pipinya memerah seperti senja. Meskipun dia terlihat bodoh alami. Tapi dia juga tidak bodoh dalam hal hubungan pria dan wanita. Dia dan Gu Yuan sudah tidur bersama. Apa mereka tidak cukup dekat? Hal yang lebih intim lagi. Wajah Yun Zhenyue tiba-tiba berubah menjadi merah. Dia terhanyut dalam fantasinya sendiri. Melihat dia dalam keadaan ini. Aku mengusap kepalanya sebentar. Aku ingat seharusnya ada di meja samping tempat tidur. Tepat di ujung tempat tidurmu. Lemari itu memiliki 3 rak. Buka rak pertama. Di dalamnya ada banyak buku kecil. Ambil yang kamu suka. Yun Qiwei pergi ke kamar tidur mereka berdua. Dalam hati, dia merasa penasaran dan ragu. Bagaimana jika Gu Yuan memberinya hadiah yang terlalu mahal? Buku kecil. Jangan-jangan itu adalah surat nikah? Pada saat ini, rasa penasaran penonton di seluruh dunia meningkat karena Gu Yuan. Negara lain aneh memberikan kartu identitas. Alat aneh. Ada yang berhubungan dengan keterampilan. Ini adalah pertama kalinya melihat seseorang memberikan buku kecil. Semua mata penonton tertuju pada laci. Namun saat Yun Zhenyue membuka laci, ketika melihat barang-barang di dalam, dia tampak bingung. Hanya terlihat itu tersusun rapi. Berbagai buku kecil dengan sampul merah gelap. Seharusnya ada belasan buku. Yun Zhenyue mengambil satu buku dari lapisan paling luar. Terlihat ada 5 kata tertulis di atasnya. Sertifikat properti yang aneh. Jari-jarinya yang halus menyentuh halaman luar. Bioskop terlarang. Pemilik. Gu Yuan. Zhenyue tidak mengerti. Bukankah salinan suaminya sendiri adalah panti asuhan? Mengapa ada bioskop lain? Semua penonton yang melihat adegan ini terkejut. Pemain dari negara naga sangat terkejut. Bioskop terlarang tingkat S. Salah satu dari 10 salinan terseram yang diakui. Itu adalah properti Gu Yuan. Bioskop itu juga dikenal sebagai teater malam abadi. Bahkan hantu berpakaian merah pun tidak berani menginjakan kaki dengan mudah. Saya ingat beberapa pemain muda masuk. Datang langsung gila. Tidak bisa membedakan bioskop dan kenyataan. Buku kecil yang dia katakan ternyata adalah sertifikat properti. Tunggu sebentar. Jangan-jangan tumpukan buku ini semuanya adalah. Jika kita menganggap demikian. Itu barang di 2 lapisan bawah tersebut. Sungguh merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Penonton dari negara naga tercengang. Hanya merasa worldview mereka telah hancur. Sebenarnya, mereka juga belum pernah melihat hal aneh seperti sertifikat properti ini. Tetapi menurut keadaan nyata, pemilik sertifikat properti yang aneh ini, pastinya adalah pemilik salinan. Saat manusia masih berebut untuk membuka satu salinan, Gu Yuan ternyata diam-diam memiliki puluhan salinan. Orang-orang dari negara lain bahkan tak bisa bermain. Menjadi selir Gu Yuan saja. Mungkin jika dia dalam mood baik, bisa memberikan 2 salinan. Negara itu akan tiba-tiba kaya raya. Bukan hanya penonton. Yun Zhenyue juga merasa sertifikat properti ini tidak mungkin nyata. Tetapi hatinya tetap terasa hangat. Suami sendiri pasti sengaja meninggalkan akta rumah palsu ini. Memintanya untuk menuliskan namanya. Ini dianggap sebagai permainan kecil antar suami istri. Yun Zhenyue dengan santai membolak-balik beberapa akta rumah. Warnet hantu. KTV hantu. Studio foto manusia kertas. Toko serba ada Huang Kuan. Kompleks Minxian. Kereta bawah tanah yang tidak dikenal. Pengiriman hantu. Hingga Yun Zhenyue tiba-tiba berkedip. Aku melihat nama yang familiar. Restoran Bulan Darah. Bukankah ini adalah tempat kerja yang ingin ia datangi? Pasti ini hanya kebetulan. Suami sendiri tentu tidak mungkin meramalkan masa depan. Yun membuka akta rumah. Mengambil sebatang pena. Lalu menuliskan namanya dengan erat di samping Gu Yuan. Sekarang informasi di akta rumah telah berubah.
Restoran Bulan Darah. Pemilik, Gu Yuan, Yun Zhenyu, mengemas akta rumah restoran Bulan Darah. Dengan hati-hati memasukkannya ke dalam saku. Lalu keluar dari kamar tidur. Gu Yuan menunggunya di sofa. Bagaimana? Sudah memilih? Restoran Bulan Darah yang saya pilih. Itu adalah tempat kerja yang kamu pilih, kan? Bagus sekali. Sertifikat properti di meja samping tempat tidur itu. Beberapa adalah salinan yang pernah saya buat. Beberapa lainnya adalah yang dipaksa oleh orang lain. Beberapa dari mereka adalah hal aneh di Dungeon yang telah saya bunuh semua. Yang akan dibangun kembali ke depannya. Restoran Bulan Darah yang saya pilih. Justru yang pertama. Dulu karena tidak terbiasa dengan makanan aneh. Dengan sengaja didirikan. Banyak hal aneh di dalamnya adalah kenalan lama saya. Terima kasih suami. Yun Zhenyu tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu setelah mendengarnya. Ragu sejenak. Lalu di hadapan ekspresi terkejut saya. Dia berjinjit. Dengan lembut mencium sisi wajah saya. Setelah itu, pipi Yun Zhenyu memerah. Tidak berani memandang saya. Segera memilih untuk teleportasi ke salinan untuk bekerja. Namun, saat perpisahan, aku mengingatkannya. Di restoran darah bulan itu, saya memiliki seekor kucing yang saya pelihara. Jika kamu melihatnya, bisa membawanya kembali untukku. Yun Zhenyu langsung angguk-angguk semangat banget, kemudian seiring dengan cahaya yang bersinar. Hilang tak terlihat. Adegan yang baru saja terjadi memasuki pandangan penonton. Banyak penonton asing merasa terhibur. Menandatangani sertifikat properti palsu. Apa gunanya? Masih memelihara seekor kucing di restoran darah bulan. Kamu kira kamu siapa? Benarkah kamu manajer restoran? Berbeda dengan penonton yang mencemooh atau pesimis. Markas penelitian pernikahan aneh di negeri naga.